Yohanes 19 ayat yang ke-30, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama. Saya hitung dalam hitungan ketiga, kita baca 1, 2, 3. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, dikatakan di situ bahwa Yesus mengatakan sudah selesai. Kenapa kok Yesus mengatakan sudah selesai? Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali terjebak pada situasi di mana kita memiliki ekspektasi yang tinggi tentang kerohanian kita. Kita memiliki tujuan yang tinggi ketika kita mengikut Tuhan. Kita berharap bahwa standar yang diberikan oleh Tuhan kita bisa memenuhi semuanya. Nah, inilah yang disebut sebagai the hamster wheels syndrome. Yang artinya apa? Kita hanya berjalan sebenarnya dalam lingkaran. Ini kan biasanya hamster ya di sini ya. Hamster lu lari di jalurnya ini, dia berusaha keras, dia berlari dengan begitu cepat, tapi tidak menyangka bahwa sebenarnya dia melarikan diri itu, dia hanya berjalan di tempat saja. Dia berusaha mencapai tujuan yang jauh dengan kekuatannya, tapi dia hanya berjalan di tempat saja. Ini yang seringkali terjadi dengan kita orang percaya. Kita ini seringkali lari untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi, baik itu ekspektasi yang ada di sekitar kita, mengejar kekudusan hidup yang kadang-kadang membuat kita kelelahan, dan kemudian ternyata kita dapati bahwa kita hanya berjalan di tempat saja. Ada satu film yang menarik ya, saya suka nonton film kebetulan. Dulu setelah saya menikah di 2019, saya menikah di Kota Batu Malang. Setelah menikah kemudian saya melihat di bioskop waktu itu ada satu film. Film itu judulnya adalah Imperfect. Ini pas nih tahun 2019, waktu itu Desember. Film ini naik, kemudian film pertama yang saya tonton bersama dengan istri saya yaitu Imperfect. Nah, Imperfect ini sangat berkesan sekali kepada kami karena ini film adalah menceritakan tentang seseorang yang mengejar idealisme, mengejar kesempurnaan, mengejar sesuatu yang dianggap oleh masyarakat umum, yang dianggap oleh orang-orang di sekitar sebagai seseorang pribadi yang sempurna. Nah, Imperfect ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Rara ya. Rara ini cerdas, dia baik hati, dia sangat tulus, dan dia ini orang yang sebenarnya sangat-sangat menyenangkan. Tetapi ada satu problem. Dia ini bekerja di tempat kecantikan. Nah, karena di tempat kecantikan tentunya di situ kan ekspektasi orang bagaimana seseorang yang bekerja di tempat kosmetik dan lain-lain itu kan harus memiliki badan yang ideal, iya kan, dalam film ini. Tapi problemnya dia ini punya badan yang sangat gemuk. Dia punya badan yang besar sekali. Dan kemudian karena orang-orang melihat seperti itu dengan ekspektasi banyak orang, kemudian dia berkomitmen, pokoknya saya harus kurus langsing sesuai dengan harapan orang-orang, begitu. Ya, dia akhirnya olahraga, dia akhirnya diet yang ketat sampai pada akhirnya dia mencapai body yang ideal menurut orang, yaitu langsing. Sudah langsing yang dulunya kucel, hitam kucel, kemudian sekarang jadi putih bersih. Dan sudah memenuhi semua ekspektasi orang-orang dan sempurna menurut orang-orang di sekitarnya. Tapi ironinya, Rara ini menjadi semakin sempurna, tapi dia semakin kehilangan jati dirinya. Ingat tadi, ketika dia masih gemuk, dia adalah orang yang sangat baik, gitu. Dia menyenangkan, tapi ketika dia mencapai semua yang diinginkan, karirnya dan lain-lain, kemudian dia sudah mulai kasar kepada mamanya. Dia sudah mulai meninggalkan adiknya yang dianggap sebagai saingan bagi dia. Dia tinggalkan pasangan hidupnya yang menerima dia apa adanya dengan kondisi tubuhnya itu. Dari situ dia kemudian stres, down, dan berpikir kok saya jadi seperti ini.
Karena apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita memenuhi ekspektasi yang jauh ke depan dan kemudian kita kehilangan sesuatu yang esensial di dalamnya. Banyak umat Tuhan terjebak dalam mengejar kesempurnaan hidup sampai akhirnya terjebak dan merasa gagal. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena terlampau malu untuk datang kepadanya. Saya ini sebenarnya seorang yang sangat-sangat baik dulunya. Saya majelis, saya hamba Tuhan, tapi kok saya bisa gagal dan jatuh dalam dosa. Dan kemudian karena saking malunya Bapak Ibu, dia tidak berani untuk ke gereja. Saya bertemu salah seorang jemaat dulu. Dulu sekali saya ketemu, kemudian saya dengar dia adalah seorang majelis. Majelis yang taat dan setia. Kemudian ketika bertemu dengan saya belum pernah ketemu Bapak ini. Ternyata dulunya seorang majelis. Tapi dia sudah tidak mau ke gereja lagi. Dia tidak mau lagi pegang pelayanan. Ketika saya tanya, kenapa Pak? Kenapa kok sudah meninggalkan pelayanan dan tidak mau ke gereja lagi? Dia bilang, Pak, saya ini malu mau ketemu Tuhan. Saya sekarang ini sudah kembali ke kehidupan lama saya dulu. Saya terlalu takut untuk datang kepada Tuhan karena saya punya dosa terlalu banyak. Bapak Ibu, kita harus melihat ini. Kita harus melihat perspektif ini. Kadang-kadang juga memenuhi ekspektasi kita. Kita berusaha menjadi yang terbaik sampai pada akhirnya kita lupa bahwa kita harus setia untuk mengikut Tuhan. Makanya hari ini kita akan renungkan satu firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes 19 ayat 30, yang mana dikatakan di sini Tuhan mengucapkan satu ucapan yang sangat menarik, yaitu di kayu salib. Dia mengatakan sudah selesai. Nah, sudah selesai apa? Kenapa kok Tuhan ini mengatakan sudah selesai? Apa yang sudah selesai sebenarnya? Kenapa kok Tuhan ketika disalib, kan banyak orang, bahkan tidak hanya di Kristen ya, orang-orang yang bukan Kristen selalu mengatakan, "No, Tuhanmu kok disalib?" Kenapa Tuhan bisa disalib? Itu kan kegagalan seorang Tuhan ya. Pribadi Tuhan yang harusnya tidak bisa mati, tapi kok ini disalib dan mati. Seharusnya kan di kayu salib Yesus bilang, maaf Tuhan, saya gagal. Saya gagal untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, iya kan? Tapi kenapa Tuhan mengatakan sudah selesai? Apa makna di balik sudah selesai ini? Bapak Ibu yang terkasih, sudah selesai itu dalam bahasa Yunani itu tetelestai. Nah, ini sering kali ini menjadi satu kata yang diulang-ulang, apalagi kalau kita berada di posisi Paskah ya. Ada satu yayasan juga yang memakai nama tetelestai. Apa arti dari tetelestai? Ya, secara tata bahasa Yunani kita tahu ya, tetelestai ini artinya adalah teleo. Dia pakai kata teleo. Apa artinya? Artinya menyelesaikan, memenuhi atau melaksanakan. Nah, sebenarnya ini lebih ke menyempurnakan atau menggenapi juga bisa. Begitu. Nah, tetelestai, kenapa Yesus, sekali lagi pertanyaannya adalah kenapa Yesus mengatakan sudah selesai? Apa makna di balik ini sebenarnya? Apa pentingnya buat kita sebagai orang Kristen? Bapak Ibu, kata ini biasanya dipakai dalam konteks seniman. Itu juga dipakai. Jadi seorang pelukis atau pematung zaman dulu kan belum kayak sekarang kan ya. Kalau mau mengabadikan momen-momen keluarga zaman sekarang ini ya bisa langsung difoto. Cepat langsung dicetak kemudian kita pasang di ruang tamu. Tapi zaman dulu kan belum ada foto. Zaman dulu orang mengabadikan sesuatu itu melalui lukisan ataupun bisa melalui patung. Makanya kan ada patung-patung tertentu. Bahkan di Indonesia ini juga orang memakai itu gitu. Nah, seorang seniman akan mundur selangkah setelah menyelesaikan goresan terakhir pada lukisannya dan berkata, tetelestai, saya punya lukisan sudah selesai. Jadi itu menggambarkan sesuatu yang mana apa yang dia mulai, apa yang dia kerjakan, satu seni yang dia mulai itu ternyata sudah selesai. Maka dia akan mengatakan tetelestai. Rancangan, gambaran yang dia mau semuanya sudah dikerjakan.
Ya ini kalau konteksnya dalam kaitannya dengan Yesus Kristus, ya kita bisa kaitkan bahwa rancangan Tuhan yang sebelumnya ditaruh dalam Yesus Kristus ini sudah selesai. Begitu. Yaitu rancangan keselamatan. Kita tahu keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sudah dikerjakan lunas, selesai di kayu salib. Kalau dalam konteks pelayanan atau hamba, ini juga kata ini dipakai. Ketika seorang hamba diutus oleh tuannya untuk menjalankan sebuah tugas, setelah tugas itu selesai, dia akan kembali dan kembali lagi mengatakan, bos sudah selesai, tetelestai. Apa yang menjadi misi yang Tuhan mau untuk dikerjakan, semua sudah saya kerjakan dan semuanya sudah selesai. Kenapa Yesus mengatakan tetelestai di kayu salib? Ya kita tahu rancangan keselamatan sudah dirancangkan sejak dunia ini belum dijadikan, Bapak Ibu. Maka dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan di situ bahwa keturunan ular akan diremukkan kepalanya oleh keturunan Hawa. Yang artinya maut dikalahkan. Dan itulah yang dikerjakan Yesus sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga Yesus mengatakan sudah selesai. Yaitu karya keselamatan yang dirancangkan Allah sejak dahulu kala, saya sudah kerjakan dan selesai. Begitupun juga dengan pekerjaannya. Misi yang diberikan kepada saya sudah selesai. Makanya ini sebenarnya terjadi masalah ketika di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani kan Tuhan mengatakan begini, Yesus mengatakan, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Karena cawan itu kan penderitaan. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Beberapa kali Yesus berusaha misinya itu digagalkan. Bahkan ketika dia bilang kepada para murid, murid-murid, saya akan diserahkan dan saya akan mati. Tapi pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Lalu tiba-tiba Petrus dia tarik Yesus dan mengatakan, Tuhan jangan sekali-sekali engkau terjadi seperti itu kepada dirimu. Tapi Yesus mengatakan apa? Nyala engkau iblis. Karena itu pemikiran iblis yang mau menggagalkan pekerjaan Yesus. Maka Yesus ketika di kayu salib dia mengatakan, tetelestai, selesai sudah Tuhan. Saya sudah menanggung penderitaan umat manusia dan saya menyerahkan nyawa saya. Itu dalam konteks pelayanan dari Yesus Kristus. Yang ketiga, hal ini berkaitan juga dengan konteks iman atau korban. Bapak Ibu, kalau kita tahu dalam perjanjian lama cara seseorang menyelesaikan dosanya. Jadi pada zaman perjanjian lama orang itu akan datang membawa kurban. Dikasih ke para imam, setelah dikasih para imam, imam akan memberikan korban itu kepada Tuhan dan dosanya diampuni orang ini. Jadi itu cara satu-satunya untuk menyelesaikan dosa. Makanya di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dilakukan oleh Allah apa? Kan Tuhan bilang apa? Jika engkau makan, maka engkau akan mati. Tapi di Taman Eden, Bapak Ibu, apakah Adam dan Hawa mati? Tidak kan? Kenapa kok tidak mati? Karena kematian mereka ditunda. Karena ada binatang yang dikurbankan untuk Adam dan Hawa. Lah, teksnya di mana? Ada pada waktu itu ketika mereka tidak memiliki pakaian, Tuhan kemudian membuat pakaian dari kulit binatang. Itu korban pertama yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk penebusan dosa terhadap Adam dan Hawa sementara. Begitu. Dan kemudian ini berlanjut juga di zamannya Ayub juga seperti itu. Ayub memberikan kurban persembahan terus menerus supaya jika anak-anaknya buat dosa, dosa anaknya diampuni. Di dalam zaman Musa juga seperti itu. Di Musa, Bapak Ibu, ketika ada imam umat manusia yang jatuh dalam dosa, umat Israel jatuh dalam dosa, maka mereka wajib membawa kurban. Dan kurban inilah yang menghapus dosa manusia di dalam perjanjian lama. Makanya orang datang ibadah pada waktu itu datang beribadahnya bawa kurban. Dan saya pikir-pikir kalau seandainya Yesus tidak mengatakan selesai,
Tetelestai. Mungkin kita datang ke gereja ini ada yang bawa burung, ya kan? Ada yang bawa domba, ada yang bawa lembu, bilang Pak Pendeta tolong disembelihkan supaya saya punya dosa diampuni, begitu. Tapi bersyukur Bapak Ibu karena Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Kita punya dosa sudah dihapuskan ketika Yesus jadi kurban yang sempurna di kayu salib. Kita tidak perlu lagi setiap tahun bawa domba, bawa kambing, bawa lembu. Hanya iman kita pada Yesus membuat kita pada akhirnya dosa kita dihapuskan. Ya, yang keempat. Yang keempat adalah dalam konteks akuntansi atau hutang ya. Nah, kalau kita tahu arkeolog menemukan banyak sekali bukti kertas papirus kuno mengenai catatan hutang. Ketika hutang telah lunas dibayar, Bapak Ibu, maka penagih akan menuliskan kata tetelestai di atas dokumen tersebut. Jadi tetelestai ini juga berkaitan dengan lunasnya sebuah hutang yang dimiliki oleh seseorang. Makanya ketika kita melihat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang seseorang yang berhutang, bagaimana dia memiliki hutang yang banyak dan kemudian diampunilah hutang, dihapuskan, diputihkan hutangnya. Ketika dia pulang, orang yang diputihkan hutangnya ini kemudian dia menagih hutang kepada temannya yang lebih kecil dari hutangnya sebelumnya. Dan itu membuat murka dari yang memberi pengampunan tadi. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah sebenarnya konteks pengampunan yang diberikan Kristus di kayu salib ketika dia mengatakan tetelestai. Itu adalah membayar hutang yang lunas. Lunas dibayar kepada siapa Bapak Ibu? Kira-kira Yesus membayar hutang kepada siapa nih? Ada beberapa pendeta memberikan ajaran yang menyimpang menurut saya. Kenapa menyimpang? Karena menurut mereka Yesus itu disalibkan, mengorbankan dirinya dan mempersembahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mempersembahkan dirinya kepada iblis. Jadi membayar hutangnya itu kepada iblis begitu. Nah, menurut saya ini ajaran yang sangat-sangat menyimpang. Berarti Tuhan harus tunduk sama iblis begitu. Kan tidak kan? Bagaimana bisa seseorang membayar hutang kepada iblis? Kenapa Yesus capek-capek turun ke dunia disalibkan, kemudian kurban dirinya ini dipersembahkan pada iblis? Kan ini ajaran yang salah dan sesat begitu. Lalu sebenarnya bayar hutangnya kepada siapa? Kita tahu sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu memiliki hutang kepada Allah sang penciptanya. Allah yang murka karena dosa manusia, inilah yang harus ditebus, dilunasi hutangnya. Hutang apa? Hukuman. Allah harus menghukum manusia. Sehingga karena manusia tidak bisa bayar hutangnya, bagaimana manusia mau dihukum? Dia tidak bisa bayar hutangnya sendiri. Itulah kenapa Allah berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Dalam pribadinya Allah anak, kemudian dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membayar hutang lunas. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita ini hutang kita sudah lunas. Pengampunan dosa kita sudah selesai di atas kayu salib itu. Kenapa? Apa hubungannya dengan kita zaman sekarang? Kan penyalipannya 2000 tahun lalu. Kan yang disalibkan hanya satu orang, kok bisa menebus banyak sekali orang? Karena kalau kita lihat kata tetelestai ini, ini sebenarnya menggambarkan, karena dia pakai perfect tense ya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang grammar baik itu mungkin dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani begitu ya. Perfect tense itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sudah selesai dikerjakan zaman dulu. Dulu sudah selesai dikerjakan, tetapi dampaknya masih sampai sekarang. Begitu.
Ya mungkin contohnya kayak kita bangun jembatan ya, jembatan merah itu yang besar sekali itu kan. Nah ketika dikerjain kemudian mengatakan tetelestai. Pekerjaannya sudah selesai Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu masih bisa menyeberangin laut itu ya. Seberang ke sebelah. Ternyata manfaatnya masih ada untuk sampai saat ini. Tidak selesai pada waktu itu. Nah inilah yang sebenarnya menggambarkan penyalipan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan tetelestai. Memang pekerjaannya di dunia selesai. Tetapi dampak dari penyalipan itu masih sampai kita saat ini. Lalu pertanyaannya. Apa sebenarnya dampak salib Kristus yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus kepada kita saat ini? Apa dampaknya? Yang pertama adalah kemenangan atas kutuk. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, semua tuntutan hukum Taurat yang menghakimi kita telah dipenuhi oleh Yesus. Kutuk dosa telah dipatahkan secara tuntas. Jadi kita memang manusia berdosa, tetapi dosa kita ini sudah diampuni lunas. Dan hukuman atas dosa itu sudah tidak ada lagi. Inilah yang menarik. Makanya ya kita ini sebenarnya seperti koin. Mata koin itu ya. Di sisi lain kita ini orang berdosa. Tapi di sisi lain kita ini sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita ini sudah tidak akan menerima kutuk lagi. Karena kita sudah diampuni. Yang kedua adalah kita memiliki kepastian keselamatan. Keselamatan kita tidak bergantung pada naik turunnya performa rohani kita. Memang kita memiliki kewajiban, yaitu mengejar kekudusan hidup kita. Kita berusaha untuk hidup kudus. Tetapi kita tahu bahwa performa rohani kita secara fakta kita naik turun. Kadang setia sekali ikut Tuhan. Tapi ada masa di mana kita terpuruk sekali. Kecewa dengan diri kita. Tapi ingat bahwa karya Kristus sudah lunas Bapak. Tetap setia. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena naik turun kita tidak mempengaruhi keselamatan kita. Ada satu buku menarik Bapak Ibu nanti bisa beli buku kalau ada waktu dan kesempatan. Bukunya adalah Mengejar Kekudusan Hidup. Dalam buku Mengejar Kekudusan Hidup itu menggambarkan satu doktrin penting dalam kekristenan. Nah buku ini ditulis kalau gak salah sama Jerry Bridges ya. Jerry Bridges. Dia mengatakan seperti ini. Dalam kehidupan kita, kita ini seperti tentara. Ketika masuk dalam medan perang, apakah tentara ketika masuk dalam medan perang kemudian tujuannya adalah pokoknya saya mau masuk ikut medan perang supaya saya mati terbunuh. Adakah yang seperti itu? Dia pergi kemudian pokoknya saya depan supaya saya dibunuh duluan. Kan gak mungkin. Pasti seorang tentara datang ke medan perang, dia pasti ingin menembak sebanyak mungkin orang dan dia tidak mati. Tetapi faktanya ketika masuk dalam medan perang, kan dia bukan Tuhan, dia manusia yang punya kelemahan dan perhitungannya yang salah. Bisa jadi dia tertembak, benar kan? Dan dia mati. Tapi apakah tujuan awalnya dia ingin mati? Tidak. Inilah kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Dalam tujuan hidup kita jelas kita ingin menjaga kekudusan hidup kita. Tidak melanggar hukum Taurat, itu tujuan kita setiap hari, menjaga kekudusan kita. Tapi jelas bahwa kita manusia lemah, benar kan? Ada waktu di mana kita lengah dan bisa saja sewaktu-waktu kita jatuh dalam dosa. Tapi ingat, dosa kita sudah lunas dibayar. Jangan takut menghadap Tuhan. Justru semakin kita menyadari bahwa kita orang berdosa, justru saat itu kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ini manusia berdosa, ampuni saya, tolong saya. Saya ini manusia yang gagal, penuh dengan dosa. Kadang-kadang mata-mata orang itu ya, mata penghakiman itu lebih mengerikan daripada dosa itu sendiri. Kadang-kadang kita ini takut menghadap Tuhan karena orang sudah menghakimi kita. Tapi ingat, Tuhan mau supaya kita tetap setia di saat kita gagal. Kita justru harus cari Tuhan di saat kita gagal.
Karena tujuan awal kita bukan supaya kita gagal, benar kan? Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita berhenti berusaha dan mari kita mulai percaya. Bukan berarti berhenti total, sudah jangan berusaha lagi menjaga kudusan hidup. Tidak, seperti yang saya katakan tadi. Banyak orang Kristen merasa harus terus menyuap Tuhan dengan pelayanan agar diterima. Lakukan yang baik yang ini supaya Tuhan terima. Padahal kata tetelestai itu mengajarkan bahwa kita melayani karena kita sudah diterima, bukan agar diterima. Kita jaga kekudusan hidup kita karena Tuhan sudah menguduskan kita. Karya keselamatan Bapak itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang sebenarnya harus saya lakukan? Kalau mungkin selama ini kita kelelahan Bapak Ibu, memenuhi ekspektasi tinggi dari diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kita akhirnya takut dan meninggalkan Tuhan. Lalu sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Ketika Tuhan mengatakan tetelestai di kayu salib. Bapak Ibu, murid Kristus, kita murid Kristus tidak boleh menyerah di tengah jalan sekalipun kita gagal menjadi sempurna ataupun tanpa dosa. Kita harus tetap setia menjalani panggilan hidup dan pelayanan kita karena Kristus telah menyelesaikan hukuman atas dosa tersebut. Ada satu kisah menarik yang terjadi terhadap Petrus. Petrus adalah murid Yesus yang sangat-sangat menggebu-gebu. Pokoknya dia paling semangat dalam pelayanan. Paling semangat. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dia paling semangat ambil pisau langsung. Buat telinga yang menangkap Yesus terlepas. Semangat sekali. Bahkan dia ketika Yesus mau disalibkan, dia paling semangat. Tuhan, sekali-sekali saya tidak akan meninggalkan engkau. Saya bahkan akan mati. Jika engkau mati, saya akan ikut engkau. Tapi faktanya apa, Ibu? Ketika dihadapkan pada situasi yang buruk itu, kemudian dia menyangkal Yesus. Ayam berkokok. Dan kemudian dia menangis, dia merasakan kegagalan dalam dirinya. Dia melakukan satu kegagalan yang fatal, dia menyangkal Tuhan yang selama ini dia ikuti. Lalu apakah dia menyerah sampai situ? Dia menyerah Bapak Ibu sebenarnya. Akhirnya dia kembali lagi jadi nelayan kan. Yang dulunya dia semangat mau ikut Yesus, mati bahkan sama Yesus. Dia akhirnya balik jadi nelayan Bapak Ibu. Tapi Yesus mencari, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah dombaku. Yesus melihat, bukan melihat sebagai penghakiman kepada Petrus, tapi melihat bahwa Petrus, kau memang gagal, jangan menyerah. Ayo terus ikut aku. Aku udah selesaikan semua dosamu. Ikut aku, tetap setia sampai mati. Siapa manusia yang tidak pernah gagal? Semua orang pernah gagal. Mungkin kita merasa seperti Petrus ya, merasa gagal. Merasa ketaatan kita tidak cukup. Merasa tugas kita bagi Tuhan sudah hancur. Tapi ingat Bapak Ibu, Yesus di kayu salib mengatakan tetelestai. Dia sudah menyelesaikan bagian yang paling sulit dan kita tidak bisa menyelesaikan, yaitu penebusan dosa. Supaya kita bisa menyelesaikan bagian kita, pelayanan kita. Dengan setia dan taat. Bukan dengan ketakutan. Tuhan hanya menuntut kesetiaan kita. Tuhan sudah tahu kita ini manusia yang penuh dengan dosa, jatuh bangun dalam dosa. Tapi ingat Tuhan menuntut kita setia sampai akhir. Maka kita akan mendapatkan mahkota kekal. Bapak Ibu, ada satu kesaksian menarik dari seorang yang bernama William Cowper ya. Maaf kalau namanya salah penyebutannya ya, William. Nah, William ini dia adalah seorang yang sangat cerdas, tapi dia memiliki sedikit tekanan jiwa ya. Artinya dia memiliki idealis yang tinggi dan dia jiwanya sangat-sangat rapuh. Ia mengalami depresi yang berat beberapa kali, bahkan dia mencoba untuk bunuh diri. Karena dia merasa adalah orang berdosa, saya gagal nih memenuhi ekspektasi Tuhan. Saya gagal, saya tidak bisa memenuhi itu semuanya. Sampai pada akhirnya dia menemukan satu ayat Alkitab yang berada dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang
25. Dikatakan seperti ini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus sudah menebus dengan darahnya untuk dosa kita. Lunas, selesai di kayu salib. Dari sini Bapak Ibu, dia merasa bahwa hutangnya yang dilunasi oleh Tuhan. Akhirnya dia memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan.